Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titi Nurul Mahmuda, NIM 18104-1006. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil observasi saya, yaitu tentang pengelolaan lingkungan belajar indoor di TK Tunas Rimba 4, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati. Yang pertama, prinsip umum penataan ruangan. Menurut Rita Mariana, arah ruangan yang tampil menghadap ke arah datangnya cahaya dan udara akan lebih nyaman dan terasa terang dengan cahaya yang masuk ke dalam ruangan tersebut, serta udara segar yang membuat anak dapat bernafas lega dan bebas. Menurut saya TK Tunas Rimba ini sudah ideal dalam penataan arah ruangannya, karena arah ruangannya ini sudah menghadap ke datangnya cahaya dan datangnya udara, sehingga anak-anak ketika belajar di dalam ruangan ini mendapatkan pencahayaan yang cukup dan udara yang segar, sehingga anak dapat bernafas dengan lega dan bebas. Kemudian yang ukuran ruangan menurut Rita Mariana, ukuran ruang kelas 105 cm per anak dianggap cukup untuk anak usia 2-3 tahun. Sementara untuk anak usia 4-6 tahun, ukuran ruangannya 120-180 cm per anak. Nah, di TK Tunas Rimba ini menurut saya sudah ideal dalam ukuran ruangannya, karena ukuran ruangannya keseluruhannya itu 4 kali 7 meter. Kemudian untuk lantai menurut Rita Mariana merupakan area favorit bagi anak untuk bermain, maka sebaiknya lantai dilapisi alas yang bagus, tidak licin dan kesan hangat serta mudah dalam peliharaannya, misalnya menggunakan karpet. Nah, teori ini sudah sesuai dengan lantai yang ada di dalam ruangan TK Tunas Rimba. TK Tunas Rimba menggunakan lantai keramik, kemudian menggunakan lantai karpet. Lantai karpet digunakan pada area-area tertentu yang misalnya dapat menimbulkan kebisingan, yang butuh ketenangan dan lain-lain. Lanjut. Ini contoh gambar kelas di TK Tunas Rimba. Ini karpet yang digunakan. Kemudian atap dan langit-langit. Struktur pembangunan atap TK menurut Rita Mariana yang ideal adalah yang memiliki ukuran ketinggian yang berbeda. Ketinggian atap yang dianjurkan adalah 3 meter sampai 3,3 meter. Menurut saya di TK Tunas Rimba ini sudah ideal dalam penataan atap atau langit-langit. Nah, ukuran atap dan langit-langit di TK Tunas Rimba ini menggunakan ukuran 3,3 meter, sehingga langit atap atau langit-langit tersebut tidak terlalu rendah. Kemudian pada saat guru mengajar itu tidak terlihat besar secara berlebihan atau seperti raksasa. Jadi hal ini dapat membuat anak untuk nyaman dalam belajar dan tidak mengalami rasa takut. Kemudian dalam penataan dinding dan pemilihan warna ruangan, ada 2 jenis penataan dinding, yaitu dinding permanen dan tidak permanen. Keuntungan dinding permanen yaitu dapat meredam suara dan memberikan sensori akustik yang baik. Sedangkan dinding yang tidak permanen itu relatif mudah ditata, didesain ulang dan dipindahkan sesuai dengan kebutuhan. Di TK Tunas Rimba ini dalam penataan dinding dan pemilihan warnanya sudah ideal menurut saya. Sudah sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam buku Rita Mariana ini. Di TK Tunas Rimba, penataan dindingnya itu menggunakan dinding kayu, namun dibuat permanen. Kemudian dalam pemilihan warna, di TK Tunas Rimba ini menggunakan warna kuning yang memiliki sifat tertutup, pemikir, emosional, kemudian berintelektual bagus. Namun di TK Tunas Rimba ini ada beberapa paduan warna, yaitu ada biru, ada merah, dan ada putih. Kemudian penataan dinding dan
tadi ya. Kemudian pada permukaan dindingnya itu ditempelkan hasil karya anak. Kemudian di dalam ruang kelasnya juga terdapat hiasan-hiasan dari hasil karya gurunya, biar supaya anak lebih nyaman belajar di dalam ruangan, tidak terlihat monoton. Seperti ini gambar atapnya, dindingnya. Ini dindingnya ada hiasan-hiasan hasil karya anak. Lanjut, kemudian jenis ruangan kelas. Menurut Reta Mariana, penataan ruang kelas yang baik, rapi, indah, terstruktur, dan terintegrasi dengan tema pembelajaran akan lebih memudahkan guru dan anak melakukan pembelajaran. Nah, di dalam di TK Tunas Rimba ini menurut saya sudah ideal dalam penataan ruang kelasnya, karena ruang kelasnya itu tertata rapi, bisa kalian lihat sendiri, tertata rapi, meja-meja juga tertata rapi, kemudian media-medianya juga sudah sesuai dengan ketentuan, yaitu ditaruh di dekat tembok atau di pojok tembok. Kemudian atap langit-langitnya ada hiasan-hiasan dan lain-lain. Kemudian ruang perpustakaan merupakan sarana yang sangat penting ketika anak dapat mulai belajar mencintai buku, terbiasa dengan buku, dan menggali pengetahuan melalui pengetahuan. Ukuran rak buku harus disesuaikan dengan ukuran anak, agar anak mudah untuk mengambil dan mengembalikan buku yang sudah mereka baca. Hal ini sudah diterapkan di TK Tunas Rimba. TK Tunas Rimba dalam mendesain ruang perpustakaannya ini ukurannya disesuaikan dengan ukuran anak, mulai dari loker, meja untuk belajar, dan lain-lain. Di dalam ruang perpustakaan ini di TK Tunas Rimba memfasilitasi ada kipas, ada ventilasi udara, ada pencahayaan yang cukup dan tepat. Kemudian ruang tidur sangat dibutuhkan terutama bagi TK yang sehari penuh atau full day. Nah, namun di TK Tunas Rimba ini tidak memiliki ruang tidur karena TK Tunas Rimba ini tidak full day, alias pada jam 10 anak-anak sudah pulang. Kemudian alasan yang kedua yaitu karena ruangannya terbatas, karena tidak ada ruang lagi yang bisa dibuat sebagai tempat tidur. Nah, ini gambar perpustakaannya seperti ini. Ada rak yang berisikan buku cerita-cerita, ada meja, ada jendela sebagai pengaturan pencahayaannya, ada ventilasi di atas jendela ini, kayak ada lubang-lubang. Lanjut, ruang makan pada umumnya di TK Indonesia masih menggunakan ruang kelas sebagai ruang makan, walaupun ada beberapa TK yang sudah menggunakan ruang makan tersendiri. Di TK Tunas Rimba ini tidak memiliki ruang makan karena yang pertama alasannya ruangannya tidak ada, terbatasan ruangan. Kemudian lalu bagaimana anak-anak ketika makan? Anak-anak makan di dalam ruang kelas. Ruang kelasnya itu ditata, caranya itu dengan menggelar karpet. Jadi anak-anak akan membuat lingkaran, kemudian makan bersama. Setelah makan bersama, anak-anak diajarkan untuk membersihkan, membuang sampah pada tempatnya, merapikan kembali agar ruangan kelas tersebut tetap rapi, bersih, dan harum. Lanjut, ruang isolasi adalah ruang khusus untuk menangani atau merawat anak-anak yang sakit, terluka, atau anak yang sedang mengamuk. Hal ini sudah diterapkan di TK Tunas Rimba. TK Tunas Rimba memiliki ruang isolasi, yaitu untuk menangani anak yang terluka, sakit, dan lain-lain. Namun menurut saya masih kurang ideal karena pada ruang isolasinya itu terlihat sangat monoton, sehingga mungkin anak akan merasa seperti di rumah sakit. Nah, kalau di dalam buku dijelaskan ruang isolasi itu harus menyenangkan bagi anak dan harus membuat anak menjadi nyaman dan tidak membuat anak merasa terasingkan, yaitu dengan menerapkan hasil karya anak atau hiasan-hiasan atau menyediakan media permainan anak. Namun itulah kekurangan dari
TK Tunas Rimba dalam ruang isolasinya. Kemudian gudang, penataan gudang sangat diperlukan sebagai cara penyimpanan atau mengorganisasikan barang secara rapi dan memudahkan guru atau anak untuk membereskan atau menemukan barang yang dibutuhkan. Namun hal ini tidak sesuai dengan di TK Tunas Rimba. Menurut saya TK Tunas Rimba dalam penataan gudangnya masih kurang ideal. Karena apa? Karena gudangnya berantakan sekali, tidak tertata dengan rapi. Mau naruh apa aja tuh langsung kayak nggak ada tempatnya gitu loh. Yang penting masuk ke gudang tidak berbelit-belit di dalam ruang kelas. Intinya berantakan. Padahal di situ ada rak. Seharusnya rak itu digunakan sebaik mungkin untuk menyimpan barang sehingga anak itu mudah untuk mengambil atau menemukan barang tersebut. Itu tadi presentasi hasil observasi saya di TK Tunas Rimba. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.